Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kuliah kita mengenai hukum internasional. Dalam kesempatan ini kita akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan hakikat mengikatnya hukum internasional. Pada kuliah sebelumnya, kita sudah menegaskan bahwa hukum internasional itu adalah hukum. Sebagai hukum, maka hukum internasional itu mengikat bagi subjeknya. Pertanyaannya adalah, mengapa hukum internasional itu mengikat? Para ahli mengemukakan beberapa teori untuk menjawab mengapa hukum internasional itu mengikat. Dalam hal ini ada beberapa teori. Teori pertama, teori hukum alam. Teori kedua, teori kehendak negara. Teori ketiga, teori kehendak bersama negara. Teori keempat, teori kaedah hukum. Dan teori kelima, teori fakta sosial atau social fact. Pertama, teori hukum alam. Di antara tokoh dari teori ini adalah Blackstone, Emeritus Vattel, dan Grotius. Menurut Blackstone, hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional merupakan titah alam atau dictate by nature. Artinya bahwa negara-negara terikat kepada hukum internasional karena itu dititahkan oleh alam. Pandangan teori hukum alam ini semula dipengaruhi oleh paham-paham keagamaan, paham-paham teologi, seperti dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan lain-lain dari pemuka-pemuka gereja pada waktu itu. Tapi kemudian teori ini disekulerkan oleh Hugo de Groot, atau dikenal dalam bahasa Latin, sebutan Latinnya sebagai Grotius. Grotius ini dipandang sebagai bapak hukum internasional. Ia melepaskan kaitan antara hukum alam dengan keagamaan, budaya, dan lain-lain sebagainya. Menurut dia bahwa hukum alam, hukum itu harus dibersihkan dari unsur-unsur non-hukum. Artinya, landasan dari hukum alam itu adalah rasio akal manusia. Akal manusialah yang dapat membimbing manusia mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan tidak baik. Hukum alam yang dijadikan landasan sebagai sebab mengikatnya hukum internasional ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah bahwa adanya hukum alam menyebabkan keengganan atau keseganan orang terhadap hukum internasional. Artinya bahwa negara-negara segan terhadap hukum alam, berusaha untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional karena khawatir nanti bahwa akibat buruk akan menimpa negara-negara itu, seperti reaksi-reaksi dari negara-negara lain. Teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu pada konsepnya yang samar-samar tentang keadilan dan
kepentingan nasional misalnya, kepentingan internasional misalnya. Kerap kali apa yang disebut sebagai kepentingan internasional justru merupakan kepentingan nasional yang dibungkus demikian rupa seolah-olah itu kepentingan masyarakat internasional. Seperti serangan Amerika bersama sekutunya terhadap Irak misalnya, itu dibungkus dengan nama kepentingan internasional, tapi menurut beberapa pakar, para ahli, bahwa sebenarnya di balik serangan terhadap Irak atau negara-negara lain justru ada maksud tersembunyi, yaitu untuk menguasai ladang-ladang minyak di kawasan Timur Tengah, termasuk Irak, kemudian dilanjutkan dengan Libya, dan mungkin saja memang pada akhirnya juga ke negara-negara kaya minyak lainnya. Dan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain yang kerap dijadikan sebagai alasan untuk menghukum negara-negara seperti Irak, Libya, dan negara-negara lain di Afrika, itu tidak dilakukan terhadap negara-negara yang umumnya tidak memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Seperti kita lihat pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di Myanmar, atau juga terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan yang dikhawatirkan akan merugikan Amerika Serikat jika tindakan penghukuman terhadap negara itu dilakukan. Seperti ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia di lapangan Tiananmen, yang ketika itu melakukan pembubaran dengan menembaki para mahasiswa di lapangan Tiananmen, ternyata Amerika Serikat tidak melakukan sesuatu apapun. Yang kedua, teori kehendak negara. Tokoh teori kehendak negara ini antara lain Zute, ahli hukum Jerman, diikuti pula oleh ahli hukum Jerman lainnya seperti Jelinek dan Krabbe. Menurut para penganut teori ini, hukum internasional itu mengikat tidak lain karena adanya kehendak negara. Artinya bahwa berlaku dan mengikatnya hukum internasional karena negara-negara mau tunduk dan terikat kepada hukum internasional. Persoalannya adalah bagaimana kalau negara-negara itu tidak mau tunduk? Yang kedua, kapan negara itu menyatakan kehendaknya? Yang ketiga, dapatkah negara menarik kehendaknya itu? Dan keempat, bagaimana halnya dengan hukum kebiasaan? Apakah di dalam hukum kebiasaan ada kehendak negara? Keempat persoalan ini tidak dapat dijawab oleh teori kehendak negara, dan ini merupakan kelemahan dari teori ini. Berikutnya yang ketiga, teori kehendak bersama negara-negara atau Vereinbarungs teori. Menurut teori Vereinbarungs teori, bukan kehendak negara satu persatu yang menyebabkan hukum internasional itu mengikat, tetapi kehendak bersama dari negara-negara. Karena terikatnya negara kepada hukum internasional itu merupakan kehendak bersama mereka, maka tidak mungkin ada penarikan diri atas kemauan bersama itu. Yang dijadikan sebagai landasan dari teori ini adalah asas Pacta Sunt Servanda, bahwa
bahwa perjanjian harus ditaati. Mengenai hukum kebiasaan, teori ini menyatakan di situ ada kehendak negara. Tapi kehendak negara di sini dilakukan secara diam-diam atau tacit consent. Artinya bahwa negara patuh kepada hukum internasional itu berdasarkan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat internasional. Misalnya dalam hukum perang, kalau ada negara yang merasa tidak mampu menghadapi lawannya, minta agar permusuhan dihentikan, prajurit di lapangan dapat mengangkat bendera atau membawa bendera putih, terus flag. Nah, ini merupakan hukum kebiasaan yang berlaku terutama di dalam bidang hukum perang. Demikian juga apabila lawan sudah tidak memiliki senjata atau sudah tidak mampu melakukan perlawanan, maka lawan tidak boleh diserang. Misalnya dia sudah kehabisan peluru, kemudian meletakkan senjatanya, maka pada saat dia sudah meletakkan senjatanya, dia tidak boleh diserang. Ini menurut hukum kebiasaan internasional, dan ini dipandang sebagai tacit consent atau implied consent, persetujuan diam-diam. Teori berikutnya adalah teori kaidah hukum. Sesuai dengan ajaran Hans Kelsen, dalam teori Bau teori, hukum itu memiliki tingkatan, memiliki jenjang. Artinya mulai dari jenjang yang tertinggi yang disebut sebagai Grundnorm, kemudian diikuti hukum yang bersifat umum, dan selanjutnya di bawahnya adalah hukum yang lebih konkret yang bersifat khusus. Jadi di bawah Grundnorm, di atas Grundnorm, sebagai pelaksanaan dari Grundnorm itu adalah hukum internasional. Berikutnya setelah hukum internasional ini dilanjutkan atau diterapkan oleh hukum nasional. Hukum nasional kemudian diterapkan oleh hukum lokal dan begitu seterusnya. Jadi setiap jenjang itu mendasari hukum berikutnya. Jadi kita katakan Grundnorm menjadi dasar dari hukum internasional. Hukum internasional menjadi dasar bagi hukum nasional. Kemudian hukum lokal menjadi dasar, hukum nasional menjadi dasar bagi hukum lokal atau peraturan-peraturan daerah yang sering juga disebut dengan local law atau bylaws. Yang terakhir adalah teori kenyataan-kenyataan sosial. Menurut teori ini, keberadaan hukum itu adalah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Artinya, hukum itu ada karena memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kehidupan yang aman dan tertib. Ini disebabkan karena masyarakat sebagai zoon politikon tidak bisa hidup secara sendiri, baik dari sudut historis, sudut sosiologis maupun antropologis. Karena
manusia yang hidup sendiri tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka harus hidup bersama di dalam suatu kelompok yang kita kenal sebagai masyarakat. Lasky mengatakan, no one can live alone. Jadi tak seorang pun dapat hidup sendiri. No one can live life alone. Tak seorang pun dapat hidup sendiri. Nah, dalam kehidupan bersama ini seringkali ada kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan, yang memerlukan pengaturan, karena jika pengaturan ini tidak ada, maka akan terjadi keadaan anarki atau chaos. Karena itu, diperlukan suatu tatanan norma yang mengatur kehidupan bersama itu. Tatanan norma pada tingkat nasional, itu yang kita kenal sebagai domestic law atau national law. Sedangkan pada tataran internasional yang menghubungkan atau yang mengikat hubungan masyarakat internasional, yaitu negara-negara yang ada di dunia, inilah yang kita sebut dengan hukum internasional. Ini diperlukan karena memang kalau hukum itu tidak ada, maka kehidupan yang tertib dan disiplin di antara masyarakat-masyarakat itu tidak akan mungkin terwujud. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.